Qala ta'ala fi kitabil karim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syukur alhamdulillah pada malam ini di mana kita masih istiqamah pengajian walaupun banyak anggota yang tidak berhadir karena pada hari ini capek, ya, ibu-ibu memasak, mempersiapkan makanan yang lezat, ya, sehingga yang bekerja hari ini betul-betul semangat, kan. Targetnya tadi maghrib 5:30 sudah selesai kata Pak Selo tadi, kan. Ini adalah luar biasa, ya, di sebuah kebersamaan dalam gotong royong, baik secara materi, secara tenaga maupun juga yaitu makanan dan lain sebagainya. Salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sekalian. Bapak, ibu-ibu, abang-abang, ustaz yang kami muliakan, di mana pada pengajian subuh kemarin ada yang bertanya tentang akidah, ya. Apakah Muhammadiyah itu berakidah seperti Salafi, ya, atau seperti Asy'ariyah, atau seperti Maturidiyah, ataupun yaitu Jabariyah, dan juga aliran-aliran yang lain. Jadi sehingga saya tadi membaca dalam sebuah yaitu HPT Badan Al-Islam ke Muhammadiyahan, membaca akidah Muhammadiyah, kan. Jadi bahwa banyak pihak yang menarik Muhammadiyah memasukkan golongan tertentu dalam hal akidah, dan juga di mana sebenarnya Muhammadiyah itu tidaklah fanatik terhadap kelompok tertentu, sehingga terlepas dari genealogi perkembangan intelektual akidah teologi Muhammadiyah atau mungkin pemilihan istilah terkait teologi Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Salafiyah, Murji'ah, Jabariyah, dan Qadariyah dan lain. Jadi kalau kita lihat bahwa akidah Muhammadiyah itu bulat, ya, bulat, ya. Jadi tidak bercampur dengan yang lain, kan. Dan juga tidak menganut yaitu satu aliran, namun sesuai dengan ijtihad zamani, yaitu manhaj tarjih tersendiri. Jadi sehingga ada beberapa istilah kalau di dalam istilah salafiyah itu, ya, apa namanya itu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kan. Jadi di Muhammadiyah tidak menganut demikian. Ya, begitu juga dalam akidah Asy'ariyah ada sifat yang wajib kepada Allah 20, ya, yang mustahil 20, yang harus 1. Jadi begitu yang mereka tetapkan secara dalil dan akal. Jadi di dalam Muhammadiyah dalam hal akidah itu metodologinya tidak menggunakan akliyah, murni berdasarkan yaitu ayat-ayat Al-Quran. Jadi ma wasafallahu bihi nafsuhu aw wasafa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahadits mutawatir. Jadi tentang akidah itu adalah sesuatu yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran terhadap sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah, dan juga yaitu hafal-hafal Allah. Jadi sehingga di dalam itulah kita meyakini tidak menganut satu aliran, ya. Yang pertama dalam referensi Muhammadiyah itu ada disebut dengan istilah rububiyah. Kemudian juga ada rububiyah rahmah dan ihsan. Yang ketiga mulkiyah. Yang keempat uluhiyah, dan yang kelima ilahiyah. Jadi ini dalam APT 1
menurut Ustaz Wahyudi Sarju Abdul Rahim bahwa iman bagian ketuhanan, bahwa Muhammadiyah paham adalah menemukan istilah-istilah HPT seperti Ahlul Haq wa Sunnah, Firqah Najiyah, Dalilul Kudus dan sifat-sifat Allah. Penelusuran tersebut bisa dilihat dari 3 kitab, yaitu dari Abu Hasan Asy'ari. Di situ ada kitab yang Al-Lumah ala Ushul Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ini kalau versi Asy'ariyah yang asli itu Pak, bukan seperti Asy'ariyah yang sekarang ya. Itu adalah Imam Asy'ari sendiri. Atau juga akidah Muhammadiyah ada ketersinggungan dengan paham Jabariyah. Ada juga metode salah. Jadi sehingga dalam akidah Muhammadiyah ini tidak menganut satu aliran. Jadi sehingga sesuai dengan himpunan tarjih tampak lebih dekat kepada paham Jabariyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah sangat menonjolkan kehendak mutlak Tuhan, ketidakbebasan manusia dalam hal memilih perbuatannya, serta memberikan daya yang kecil kepada akal untuk memahami masalah-masalah akidah. Jadi itulah masalah akidah Muhammadiyah dalam hal ini, di mana memahami masalah akidah Muhammadiyah menerapkan metode salam dan dalam beberapa hal mengambil beberapa paham Asy'ariyah yang menolak campur tangan akal dalam memahami akidah. Jadi inilah kalau salah itu dia tidak boleh menggunakan akal kan, dalam hal memahami akidah. Jadi dari beberapa referensi di atas, Muhammadiyah jelas tidak mengikatkan diri dengan mazhab akidah teologi manapun, sebagaimana tidak terkait juga dalam mazhab fikih dan tidak terkait dalam mazhab yaitu tasawuf. Jadi kalau tasawuf itu, kalau orang NU itu terkait dia dengan tasawuf Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini adalah dari mazhab tasawufnya orang NU kan. Nah, atau tasawuf tarekat Naqsyabandiyah, Jazariyah, Qadariyah dan lainnya. Sehingga inilah kita lihat di daerah kita ini banyak orang-orang dari ulama-ulama itu mereka mempunyai tarekat ya. Baik itu Abu Mudawali sampai ke murid-muridnya yang tersebar sekarang ini. Mereka menganut paham tarekat. Sedangkan tasawuf Muhammadiyah adalah dinamakan dengan tasawuf modern, ataupun juga tasawuf akhlaki, tasawuf moral, ataupun juga tasawuf ihsani etos sosial. Jadi bagaimana tasawuf akhlaki ihsani inilah diwujudkan dalam bentuk kesalehan individual dan juga kesalehan sosial dalam risalah berkemajuan. Jadi inilah perbedaan kita dalam hal tasawuf dengan mereka. Mereka lebih kepada tasawuf itu kepada yaitu bentuk ibadah ya, bentuk ibadah seperti adat seribe kan. Ada lagi nanti zikir dan zikir mereka itu zikir Allah itu tauhid ya. Itu ada beberapa lataif ya, sampai lataif ke-9 itu dan juga sampai nanti yang paling tinggi ada dalam kajian mereka kan. Jadi sehingga larinya di situ ya. Kalau kita larinya kemana? Larinya kepada saleh sosial, saleh individual kan. Nah, inilah contoh kita banyak di Muhammadiyah ini, di mana membangun rumah sakit kan, membangun panti asuhan, kemudian juga menyantuni anak yatim, kemudian juga dari segi kita mengadakan kurban kan, yang secara berjamaah. Nah, inilah sebagai saleh sosial yang lebih tinggi dari saleh individual kan. Nah, kembali tentang akidah Muhammadiyah. Akidah tauhid dari referensi Muhammadiyah bisa kita sebut sebagai hasil tarjih yang digunakan berbagai aliran teologi terdahulu, karena bagaimanapun secara intelektual Muhammadiyah tidak lepas dari khazanah teologi Islam terdahulu. Dalam hal istilah paham tertentu mirip mazhab ini, dalam hal lain mengambil dari aliran itu sebagai bentuk
mentarjih. Jadi Muhammadiyah ini kadang-kadang pahamnya itu kalau dalam hal pemahaman fikih kadang-kadang cenderung kepada mazhab Hambali, kadang-kadang cenderung ke dalam mazhab Syafi'i, kan? Kadang-kadang cenderung ke dalam mazhab yaitu Hanafi dalam berbagai ibadah yang kita kerjakan. Jadi tidak menganut satu mazhab. Artinya mengambil dalil-dalil yang sahih dalam hal fikih. Kalau dalam hal akidah, di mana Muhammadiyah disebutkan oleh Profesor Yunus Ilyas dalam bukunya Kuliah Akidah, tidak menyebut Islam uluhiyah tapi ilahiyah. Jadi disebutkan dengan ilahiyah, ya, yang bukan uluhiyah. Jadi sehingga muncullah yaitu rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Kemudian di mana dalam kajian tersebut terfokus kepada mentauhidkan Allah secara sifat, secara asma, dan juga secara zat dan af'al. Jadi kita mentauhidkan Allah itu dari segi sifat-sifat Allah. Kemudian juga af'al Allah, kemudian juga asma Allah, dan juga zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah menyebutkan sifat-sifatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kan? Jadi Allah itu di aras, kan? Jadi ini ibu bapak yang hari ini banyak kali kita lihat saling mengapai, ya, mengklaim, ya, yang mengatakan Allah di aras, ada yang mengatakan sudah menyamakan dia dengan makhluk, ya. Kemudian ada juga mengatakan Allah itu di mana-mana, ya kan? Allah di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi ambil dalilnya di situ. Allah itu bersama kamu di mana kamu berada. Kemudian wa huwa fis sama wa fil ardi. Allah itu di langit dan di bumi. Jadi sehingga begitulah pemahaman. Ada yang mengatakan Allah di atas arsy, ada juga yang mengatakan Allah di mana-mana, ya. Namun dari segi Muhammadiyah tidak boleh menyelewengkan, ya, memalingkan makna-makna asli dari ayat tersebut. Misalnya kalau Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya, Allah di aras, ya. Jadi itu tidak boleh kita menanyakan bagaimana, bertanya tentang bagaimana itu adalah bid'ah, ya. Beriman wajib. Jadi tidak boleh kita bertanya lagi. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah tetapkan itu di atas. Kemudian ada juga nanti dalam hadis yang zilullahu azza wa jalla ila yuraqakum kullu khaibain. Allah turun ke langit bumi ketika di sepertiga malam yang akhir, kan. Jadi turunnya itu kita imani saja, Bu. Jangan kita nanti sebutkan bahwa kalau dia turun Ustaz, berarti lah sama laga Nabi Isra Mi'raj, naik ke langit, naik ke aras, kemudian turun ke bumi lagi. Jadi itu kan sama dengan makhluk, ya, kan? Jadi nak boleh hawa mempersoalkan tentang kefiah, bagaimana dan apa, ya. Itu tidak boleh kita bertanyakan, itu hanya cukup kita beriman saja. Maka Allah menyampaikan kepada kita hal min mustaghfirin, adakah orang yang minta ampun maka akan saya ampun, adakah orang yang berdoa akan saya ijabah doanya. Jadi adakah orang yang meminta maka akan saya beri, ya. Jadi apa dalam hadis itu, hadisnya hadis kudusi, ya, mutawatir. Jadi mutawatir itu dalam Muhammadiyah, dalam hal akidah harus hadisnya mutawatir, dirawi oleh jamaah dan jamaah yang banyak. Jadi sedangkan dalam hal perbedaan kita dengan Asy'ariyah dalam hal yaitu adanya Imam Mahdi, ya. Adanya Imam Mahdi itu, Pak, ya, Imam Mahdi itu ada disebut dalam hadisnya hadis ahad, satu jalur saja, ya. Nanti akan turun di akhir zaman Mahdi, ya. Dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan memperbaiki umat, dari yang sudah hancur kepada yang lurus, ya, kan?
Jadi hadis ini kalau di Muhammadiyah itu tidak dimasukkan dalam bab akidah karena dia tidak termasuk mutawatir. Nah, inilah sebuah perbedaan kita dengan Asy'ariyah. Nah, kalau Asy'ariyah mengatakan bahwa wajib kita beriman dengan nuzulul mahdi. Nah, itulah perbedaan sedikit dalam hal ini. Maka kita tidak menggunakan yaitu pemahaman Asy'ariyah secara kulen gitu ya. Kemudian nanti ada juga Allah menyebutkan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, apa sifat Allah dalam Al-Qur'an itu? Ya, yaitu ada yang sifat mutasyabihat, ya. Ada sifat-sifat yang sama-sama. Nah, jadi fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' at-ta'wili. Mereka orang-orang yang di mana mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabihat itu ditakwilkan oleh mereka. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat itu kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Orang-orang yang berilmu hanya cukup mengatakan kami beriman. Nah, tidak cukup mengatakan beriman dengan sifat Allah. Nah, ini Allah turun, Allah di atas arsy, ya kan? Nah, itu adalah apa sifat-sifat Allah yang disebutkan. Kemudian juga disebutkan apa itu yadullah fawqa aydihim. Ya, tangan Allah di atas tangan hamba. Jadi kita artikan begitu saja. Itu secara arti yang tidak tahrif, tidak membalikan daripada makna aslinya. Nah, jadi kalau nanti di Asy'ariyah itu mengartikan dia itu dengan mana kuat, kekuasaan Allah di atas kekuasaan hamba. Kan? Jadi itu adalah dari segi itulah maka tahwil. Nah, jadi kalau Imam Ahmad mengatakan kita itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yaitu sebagaimana adanya di dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan Inna lillahi tis'an wa tis'una asma'a. Allah Ta'ala itu mempunyai 99 nama. Jadi nama-nama Allah itu ada 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Ya, siapa yang menghafalnya, arti menghafal ini adalah orang yang mengetahui maknanya, kemudian beribadah dengan nama-nama Allah itu dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi bagaimana kita beriman dan mengamalkan asma-asma Allah itu tidak boleh kita pilih-pilih, ya kan? Tapi kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya ini pas kita lagi itu perlu tentang rezeki, kita panggil Allah ya Razzaq, ya Razzaq, kan? Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Nanti ketika kita ingin supaya kita mendapat kasih sayang, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Ya, kemudian ketika nanti ada kita ingin kesembuhan, ya Syafi, ya Syafi. Kata, wahai Allah yang Maha Penyembuh, ya kan? Kalau ingin kita kekuatan, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Aziz, ya Aziz. Nah, itulah apa namanya kita mengamalkan dan membacanya itu tidaklah mesti sekian kali, ya kan? Nah, jadi ada orang yang terlalu coba nanti diamalkan yaitu ya Razzaq itu sampai 9.000 kali. Nah, ya kan? Padahal turunannya tidak ada demikian, ya kan? Nah, ada juga sebahagian ketika dia ingin sesuatu, saya ingin supaya ini dapat mobil mewah, ya. Itu nampak mobil mewah yang selawat Allahumma shalli ala Muhammad sampai 1000 kali. Nah, jadi ada yang demikian, kan? Nah, jadi dibuatlah amalan-amalan itu yang kita lihat sekarang, ya kan? Itu sebenarnya tidak ada tujuannya demikian, kan? Tidak ada tujuannya demikian, namun kita dalami maknanya, kita amalkan dari nama-nama Allah itu dalam ibadah, ya kan? Nah, maka disitulah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya dan juga mengetahui maknanya akan masuk surga.
minimal kita bisa menghafalnya ya. Jadi biasanya ibu-ibu sudah hafal semuanya kan. Enggak hafal. Nah, kalau belum berarti ada waktu lagi kan. Nah, hari ini 10, besok 10 ya. Nah, jadi 10 hari bisa 100. Nah, kalau 10 tahun bagaimana? Ya kan? 3 nama sehari, ya kan? Setahun 99 nama. Jadi itu bisa saja kita dengan makna bukan hanya menghafalnya saja, tapi beribadah dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah. Nah, jadi ketika kita bermohon munajat kepada Allah, kita memanggil nama-nama Allah. Qulillah, awilur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kamu akan memanggil nama Allah atau nama Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala yang kamu panggil itu mempunyai nama-nama yang baik. Nah, ini nama-nama yang baik itu kita panggil ketika kita yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak rahimahullah. Nah, kemudian nanti ada juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, ya kan? Dalam hadis Nabi, seperti kiltal yadaini yamin, ya kan? Jadi kedua tangan Tuhan itu adalah kanan, ya. Nah, kedua tangan Allah itu apa? Kanan. Nah, itu ada disebut dalam hadis kan. Nah, jadi kita hanya percaya makna saja. Bagaimana Ustaz ada tangan kiri pula Tuhan? Ya, ini tidak boleh kita yaitu mengakal-akali dalam hal-hal tersebut, ya. Nah, jadi sehingga kita bertakwil dan juga kita membuat akal-akalan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling betul adalah amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita beriman dengan semua sifat Allah, dengan semua nama Allah, dengan semua apa Allah itu tujuannya adalah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah dari sisi Tuhan. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah orang-orang yang bisa yaitu teringat kecuali orang-orang yang mempunyai yaitu hati kepada hal tersebut, mempunyai yaitu ingatan, ya. Jadi sehingga kita tidak lalai dalam hal sehari-hari, maka minimal kita menyebut nama-nama Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya. Jadi itu adalah yang nama-nama Asmaul Husna. Itu menjadi ibadah yang kita rutinkan sehari semalam, kapan dan di mana saja kita berada. Lagi-lagi masa nanti Bu, ya. Nah, jadi apa yang kita ingin, ya Rahman, ya Rahim. Nanti kalau kita lagi berjalan, ya, begitu kita lihat jalan yang mendaki, Allahu Akbar. Jalannya lurus, alhamdulillah, ya. Jalannya lurus, subhanallah. Jadi sehingga itu adalah semua itu adalah tujuannya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan satu diri saja, tidak Allah saja. Tidak Allah saja, tapi semua nama-nama Allah itu haruslah kita yaitu zikirkan. Innal ladzina yulhiduna, kan, orang-orang yang hanya memilih-milih, ya, dari nama-nama Allah itu saja zauna, mereka akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya nama satu aja yang dizikirkan, ya. Yang lain ditinggalkan. Nah, itu tidak dibolehkan demikian. Nah, mungkin itu saya dapat saya sampaikan pada kajian ini tentang bab akidah, ya kan. Ini secara global Bapak Ibu rahimahullah itu mengingatkan kita, dan juga kalau yang sudah mengetahui untuk mengulangkan kembali, sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah berakidah sesuai dengan HPT, ya, himpunan tarjih Muhammadiyah, tidak mengikuti Salafi, tidak mengikuti Asy'ariyah, tidak mengikuti Maturidiyah dan juga lain sebagainya. Namun ada kesamaan, ya. Nah, ada kesamaan dengan mereka dalam hal menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, apabila ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Lebih kurang saya mohon maaf. Nun wal qalam wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.
telah menyampaikan 25. bagaimana gambaran dan sikap Muhammadiyah di Udah mati. mungkin ayahanda ibunda beserta rekan-rekan ada pertanyaan, kami persilakan. Boleh bunda. Apakah wajib kita ketahui? Kalau tidak kita ketahui, apakah dosa? Itulah pertanyaan Pak Ustaz. Terima kasih. Sifat-sifat Allah itu adalah termasuk dari bab iman. Apa namanya itu tentang keimanan, maka wajib kita mengetahuinya secara global. Nah, secara global ini tidak secara imparsial, tidak secara apa namanya itu terperinci. Nah, jadi secara global wajib kita mengetahui hal tersebut, sifat-sifat Allah ya. Nah, jadi apa yang disifatkan dalam Al-Quran atau yaitu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu wajib kita mengetahuinya. Baik itu bagi orang yang Muhammadiyah ataupun juga yang berakidah Salafiyah ataupun juga Maturidiyah ya. Itulah wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah tersebut. Jadi kenapa? Karena itu termasuk dari yaitu kita beriman kepada Allah. Jadi bagaimana kita beriman kepada Allah? Ma'rifatullah ya. Itu mengetahui sifat-sifat Allah. Namun mengetahuinya itu hanya secara mujmal, secara apa namanya umum ya. Tidak terperinci secara dalil. Nah, jadi secara dalil itu hanya orang-orang tarjih sajalah ya mengetahui. Misalnya dalam Muhammadiyah nanti bagaimana rububiyahnya, bagaimana ilahiyahnya kan, bagaimana ihsan dan sebagainya ya. Jadi itu secara global. Namun kalau secara terperinci, berapa ada sifat Allah dalam Al-Quran itu tidaklah wajib kita mengetahui semua. Namun secara apa namanya itu sifat-sifat yang umum saja. Karena yang secara menyeluruh itu adalah ulama-ulama tarjih yang harus mereka kaji, mereka teliti satu persatu dari mana ayatnya, mana hadis mutawatirnya ya. Jadi tidak boleh menggunakan hadis ahad, apalagi hadis dhaif ya. Jadi itu hanya secara di kita Muhammadiyah, itulah yang kita sampaikan tadi beberapa lima tadi itu kan. Nah itu kita ketahui. Jadi kalau nanti misalnya di pengajian boleh dibahas satu ya. Nah, bagaimana uluhiyah kan? Bagaimana uluhiyah? Nah, kalau asma Allah itu sudah kita ketahui ya. Nah, sifat-sifat Allah itu sudah disebutkan sebagian dalam Al-Quran kan. Nah, jadi itulah uluhiyah itu tentang penciptaan, tentang memberi rezeki kepada kita ya. Nah, tentang mengatur alam semesta ini kan. Boleh ditambahkan dengan sifat-sifat rububiyah. Nah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu kan. Nah, juga birrul am kan. Nah, jadi apa namanya Allah Subhanahu wa taala itu ya mengatur segala urusan. Kula yaumin huwa isyak. Allah taala itu setiap hari itu tidak ada dia itu apa selalu dalam keadaan Allah apa namanya isyak dalam hal keadaan Allah tidak berhenti kan seperti terus ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tidak seperti kita kan, ada tidur, ada apa namanya itu sakit kan. Jadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur segala-galanya. Nah, jadi sehingga menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Semua stawa ala arsy. Pada hari ke-7 Allah berada di atas. Ya, jadi itu adalah sifat-sifat Allah ya. Nah, ketika dia menceritakan tentang sifat yaitu rububiyah, penciptaan ya kan. Nah, kemudian bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini kan yang datar kan. Nah, bumi ini yang bulat kan. Nah, kemudian menjadikan gunung itu dari Muhammadiyah ini dalam hal-hal tertentu itu selalu membatasi cukup kita imani. Artinya pengkajian terhadap lebih jauh terhadap hal tersebut selalu berhenti cukup kita imani. Artinya kita tidak membuka lagi
pemikiran yang untuk melihat lebih jauh hal-hal yang apa yang kita imani tersebut, ya kan? Kalau saya melihat sehingga di dalam Muhammadiyah kita selalu tidak pernah menemukan ada ruang-ruang untuk orang berpikir lebih jauh ke sana, sehingga di dalam kajian-kajian tentang filsafat pun tidak pernah terbuka dari Muhammadiyah. Karena kaidah dari filsafat itu sendiri tidak ada pembatasan untuk kita mencari tahu terhadap sesuatu gitu. Sampai bahkan dikatakan di situ, kalaulah sesuatu itu telah kita ketahui maka tidak ada lagi filsafat di sana. Nah, kan? Jadi di Muhammadiyah itu hampir saya tidak pernah saya jumpai dalam kajian-kajian kita. Apakah memang Muhammadiyah sendiri melarang kita untuk berfilsafat? Nah, sementara di dalam dunia modern, baik itu di luar Islam pun bahkan filsafat dalam ini selalu digunakan sebagai alat dalam hal pembuktian terhadap Allah itu ada atau tidak dalam teologi, ya kan? Maka di dalam teologi itu sendiri membicarakan tentang Allah itu sebelum itu bahkan pembuktian Tuhan itu ada atau tidak itu pun tidak dibatasi gitu, ya kan? Makanya teori-teori tentang kausalitas, epistemologi, kausa prima, ya, matematika pun juga merupakan alat-alat yang digunakan untuk pembuktian ketika mengatakan Tuhan itu ada atau tidak gitu. Tetapi kita belum ada ruang untuk ke sana. Saya lihat bahkan hampir tidak kita temukan itu. Apakah memang di Muhammadiyah sendiri ada larangan untuk berpikir membuka diskusi hal seperti itu atau gimana Ustaz? Ini sedikit saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Dia lebih banyak mengarah kepada filsafat pendidikan. Ya. Filsafat pendidikan itu di mana kebun pendidikan Muhammadiyah toleransi antar umat beragama. Sehingga di situ yang sangat dikembangkan kan. Seperti di Sorong Papua ya kan. Nah, di situ ada sebuah kampus di mana di sana banyak non muslim yang yang menjadi mahasiswa di sana. Namun mereka wajib mempelajari Islam kemuhammadiyahan. Nah, itu pula hebatnya ya. Nah, waktu mereka menguasai Islam kemuhammadiyahan. Nah, jadi yang selanjutnya adalah tradisi ilmiah Islam. Ya. Ini juga Iran, Mesir, Maroko, Turki dan Arab Saudi sekedar mengambil contoh telah lama mengembangkan konsep pembelajaran yang serius semacam itu, yang hanya berfokus pada kajian-kajian kitab-kitab para ulama. Jadi coba kita lihat mulai dari kajian filsafat itu dikaji tentang Ibnu Sina, Cina ya. Nah, dikaji tentang Ibnu Arabi, dikaji tentang pemahaman Plato kan. Nah, dan juga Aristoteles. Nah, Sokrates ya. Ini sebenarnya nggak ada kajian Islam sama sekali. Barat semuanya. Nah, jadi sehingga Imam Ghazali membahas tentang ini untuk hujah ya. Hujah itu bagaimana melawan orang-orang ateis itu yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dilawan dengan ayat mereka tidak percaya. Nah, jadi bagaimana dilawan dengan filsafat. Jadi sehingga lahirlah di Muhammadiyah itu dinamakan filsafat ilmu. Nah, jadi kalau sekarang Muhammadiyah dinamakan filsafat pendidikan kan. Jadi sehingga tidak terlalu menjurus kepada pemikir-pemikir. Namun di Muhammadiyah itu ada teologi, ada pelajaran filsafat. Nah, di kampus kan ada kan? Kalau di mana ada? Apa itu? Filsafat pelajaran yang ada. Filsafat. Tentang pelajaran filsafat ada. Di Muhammadiyahnya filsafatnya nggak ada. Nggak ada ya? Filsafat pendidikan tadi ada. Pendidikannya ada ya? Yang berkaitan tentang dunia terbuka luas tentang itu. Iya. Berarti betul-betul tidak ada filsafat secara metodologi ya? Tidak ada. Memang betul tidak ada ya? Itulah saya baca di sini.
tradisi keilmuan Islam, ya. Dan itu juga termasuk dikembangkan di Muhammadiyah, kan. Ilmuwan Muslim yang mencintai agamanya, ilmu Islam dan filsafat Islam, ilmuwan yang mempunyai kesadaran sebagai ulul albab, ilmuwan yang fokus pada kajian keagamaan dan kefilsafatan dan tidak tergoda politik praktis. Nah, inilah apa namanya Muhammadiyah, kan. Kemudian proyek ulul albab, Muhammadiyah harus memikirkan dengan serius untuk membangun proyek ini. Tidak perlu banyak orang untuk menjadi konseptor keilmuan Islam. Jadi orang Muhammadiyah ini perlu orang-orang yang berbuat, ya kan, yang berbuat banyak, ya. Nah, itu bukan hanya apa itu kata Pak Prabowo, kan, omong-omong, ya. Nah, jadi itu gerak, ya, ya. Kemudian organisasi filsafat kehidupan bagi universitas ataupun pendidikan Muhammadiyah, filsafat sesungguhnya dapat membantu membangun fondasi berpikir yang kokoh, tradisi bernalar kritis berdasarkan rasionalitas, logika, prinsip-prinsip moralitas dan etika sosial yang dipahami secara utuh dan mendalam. Itulah sebabnya bangsa besar adalah bangsa yang memiliki filsafat kehidupan. Nah, itulah kesitu tidak terkhusus dia kepada filsafat yang dikembangkan oleh Barat. Allah Taala misalnya. Kadang-kadang Muhammadiyah itu, kadang-kadang dia punya bahasa tertentu, kan, bahasa sendiri. Tapi itu punya bahasa sendiri, sehingga sudah lengkap semuanya. Mulai dari akidahnya, dari apa namanya itu ibadahnya, dari muamalahnya, dari akhlaknya, dari filsafatnya, sudah menyeluruh, ya, kan. Nah, jadi boleh kita katakan luar biasa, ya. Nah, saya memang belum terlalu banyak saya memahami tentang semuanya, tentang Muhammadiyah secara mendalam, kan. Ini terpaksa saya cari referensi siapa ini, tidak ada, kan. Nah, demikian Bang Tuan. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan yang dari budaya yang telah berperan untuk bertanya dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah SWT. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Mari pula kita tutup pengajian kita pada malam yang berbahagia dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi ahli hisab, ya. Nah, tidak perlu lagi yaitu rukyah melihat-lihat, tapi dengan hitungan yang menjadi tahun hijriah global, kan. Nah, itulah kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi sebuah kemajuan, kan. Islam berkemajuan.